Halo semua, di kesempatan kali ini gue mau cerita tentang cara ngambil STNK di Kejaksaan. Karena kemarin gue baru banget ngambil STNK ini di Kejaksaan di tahun 2021. Nah, gue itu ngabisin sekitar 100.000 teman-teman, 100.000 untuk denda tilangnya. Nah, gue di situ nanya sama kasirnya atau sama jaksanya lah, di situ gue tanya, Mas, kenapa setiap denda itu beda-beda tiap daerahnya? Nah, jaksanya tuh jawab begini, ini Mas, kalau emang denda itu tergantung keputusan pengadilan. Jadi tiap minggu pasti bakal berubah. Jangankan kejaksaan satu dengan kejaksaan lain, bahkan di Jakarta Selatan pun itu tiap minggunya berubah tergantung putusan pengadilannya. Nah, hari ini Mas itu kena 100.000, mungkin minggu depan bisa 110.000, bisa 120.000, karena memang benar. Gua beberapa tahun lalu itu pernah ngambil karena waktu itu gua nggak bawa SIM, gua kena 120.000. Hari ini gue cuma kena 100.000. Nah, di tahun 2021 ini ada dua mekanisme tilang yang berbeda, teman-teman. Gua STNK ini nggak diambil 2 tahun. Gue ditilang 2019. Ketika gue cari di kejaksaan, tilang.kejaksaan.go.id itu nggak ada. Nah, makanya gue bakal bagi video ini ke dalam 2 part. Nah, part yang pertama itu ketika slip biru kalian sudah melampaui waktu sidang, udah selesai itu sidangnya, jadi nggak bisa dicek di ini web tadi. Nah, itu yang pertama yang bakal gue jelasin. Nah, nanti di yang kedua, gue bakal jelasin tahap-tahap ketika kalian misalkan di minggu pertama atau minggu kedua baru kena tilang lah ibaratnya. Karena bakal ada dua mekanisme yang berbeda gitu. Oke, gue bakal mulai ke part yang pertama dulu, yaitu bagaimana sih kalian caranya untuk ngambil STNK dengan slip biru yang udah lama gitu. Nah, cara yang pertama kalian harus datang ke kejaksaan dulu, karena sekarang nggak ada lagi pengambilan STNK di pengadilan, karena udah memakai slip biru semua sekarang. Slip biru tuh langsung kena denda, dia nggak pakai sidang-sidang. Kalau dulu kan slip merah itu sidangnya, kalau sekarang nggak. Nah, kalian pertama masuk tuh ke kejaksaan. Nih gue kasih video gue masuk ke kejaksaan nih kayak gini nih. Nah, terus nanti kalian masuk ke loket registrasi. Loket registrasinya tuh kayak gini. Nah, di situ biasanya banyak orang yang ngantri untuk ngambil STNK. Nah, cuman kemarin gue lagi hoki-hokinya nih. Beruntung kan karena emang nama gue anak hoki. Itu sepi banget untuk pengambilan STNK. Gue ngambil ini hanya 10 menit teman-teman. Gue ngambil ini 10 menit. Nah, gue ngantri lah di situ. Oke, akhirnya gue dapet nomor urut 71, nomor urut 2. Gue nunggu tuh di situ. Oke, gue disuruh nunggu lagi masuk ke loket yang kuning untuk pengambilan STNK ini. Nah, di situ gue baru dapat penjelasan dan gue dipanggil lah. Nomor 71 maju. Gue maju, gue bilang, berapa Mas dendanya? 100.000. Nah, baru gue tanyain pertanyaan yang pertama tadi tuh, kenapa sih denda itu beda-beda? Akhirnya setelah penyerahan itu gue baru bisa dapat STNK ini. Ingat stepnya, datang ke kejaksaan, masuk ke loket yang untuk registrasi, kemudian nunggu nomor antrian. Nomor antrian itu kalau rame biasanya ada 2, antrian putih, antrian biru. Antrian putih itu sebelum jam 12, antrian biru setelah jam 12. Itu logiknya. Jadi kalau lu dapat antrian biru, lu cabut aja dulu, lu balik lagi abis zuhur. Nah, itu tips dari gue ketika lu dapat antrian biru. Nah, ini tips selanjutnya ya. Ketika lu baru datang ke kejaksaan, pasti banyak calo yang bilang bahwa mau dibantu Mas. Itu bukan orang kejaksaan, itu calo teman-teman. Nah, calo ini itu dia pasti masang tarif 150% dari total denda. Gua kasih contoh. Ini dendanya 100.000. Dia bakal ngasih harga 150.000 untuk ngambil ini kalau lewat gua. Nah, kalau lewat dia. Kalau lu mending kalau lu urus sendiri, lu ambil ini dapat 100.000. Nah, itu part yang pertama untuk pengambilan ketika STNK lu atau slip biru lu di bawah setahun atau di atas setahun atau lebih dari 2 tahun. Ibarat lu udah lama banget nggak ngambil dan nggak bisa dicek di direktori atau tilang kejaksaan.go.id. Nah, itu part yang pertama yang bisa gue jelasin. Oke, ini merupakan step kedua ketika kalian mau ngambil tilang itu secara offline dengan datang ke kejaksaan. Tapi syaratnya slip biru kalian masih bisa dicari di etilang.kejaksaan.go.id. Nah, pertama yang mesti kita lakuin adalah kita sini dulu, kemudian kita etilang.kejaksaan.go.id. Nah, etilang error.
tilang.kejaksaan.go.id. Ayo dong, muncul dong. Ayo dong, muncul dong. Ayo dong, muncul dong. Ada tilang kejaksaan. Udah tulis aja lah. Ini, oke, kita buka ini. Aduh, agak lama ya ternyata webnya. Gua anti edit lah supaya kalian tahu semua. Anti edit club. Nah, ini bisa nih. Nah, ini kalian harus masukin berkas nomor tilang kalian. Nah, nanti baru kalian cari, Bang, berkas nomor tilang itu yang kayak gimana sih? Nih, gua kasih tahu ya. Slip biru. Gambar. Gua kasih nih. Nah, ini nih berkas nomor tilang kalian tuh yang ini nih. Nah, kalian harus masukin di tempat tadi. Di sini kalian masukin. Nanti cari, nah, baru nanti kalian klik di sini, nanti ketemu nih di sini berkasnya, nanti kalian klik bayar. Nah, bayar ini bisa melalui BNI, BRI ataupun OVO ataupun yang lain lah, itu bisa semua. Nah, cuman gue pengen ngajarin yang via Tokopedia hari ini ya. Nah, ketika kalian udah klik bayar, maka akan muncul kode billing, kode bayar. Kode bayar itu 15 digit angkanya. 15 digit, kemudian kalian harus masuk ke Tokopedia. Nah, di Tokopedia kalian harus klik ini layan tagihan atau top up tagihan. Cari top up tagihan, kalian klik aja, nanti di searching top up tagihan, baru nanti di top up tagihan pasti kalian muncul ini semua nih. Nah, setelah muncul ini semua, kalian klik lainnya. Nah, setelah klik lainnya masuk ke penerimaan negara. Nah, ketika kalian udah ini ngelek penerimaan negara. Nah, penerimaan negara di sini baru kalian klik untuk membayar PNBP. PNBP apa sih, Bang? Pendapatan negara bukan pajak, karena tilang lu itu jadi pendapatan negara dan bukan pajak. Nah, di sini kalian masukin tuh ininya 15 kode billing yang dari tempat ini. Nah, ketika kalian udah bayar, udah semua keproses, semua udah ini ya, udah ini kalian screenshot baru kalian datang ke kejaksaan, masuk ke loket yang pertama tadi untuk ngambil nomor antrian dan kasih lihat bukti screenshotnya kalian udah bayar, baru kalian bisa masuk ke tempat untuk pengambilan STNK atau SIM yang ditahan gitu. Jadi begitu, gue bakal lanjut ke pembahasan mengenai videonya bagaimana ketika kalian ngambil online ini di selanjutnya nih. Oke, kita langsung munculkan. Nah, ini part kedua ketika misalkan berkas kalian, berkas STNK atau SIM kalian yang ketilang, itu bisa dicek di tilang.kejaksaan.go.id. Nah, kalian kalau mau ngambil ini atau ngambil SIM ke kejaksaan dengan mekanisme kayak gini, kalian harus cek dulu tilang.kejaksaan.go.id. Kalian ketik tuh barcode di bawah inian kalian, di bawah slip biru kalian, itu ada kok. Ntar nih gua kasih nomor barcode yang ada di bawah ini. Nah, itu kalian cek. Nah, nanti kalian keluarlah di situ yang ketilang siapa, dendanya berapa. Kemudian nanti kalian klik tombol untuk bayar. Nah, gua kasih praktisnya ya. Gua bakal kasih dua praktisnya nanti. Yang pertama itu via kejaksaan.go.id, yang kedua itu via Tokopedia. Nah, di ini kalau kalian udah bayar dan udah input untuk membayar misalkan lewat BRI, lewat Tokopedia ataupun lewat apapun, nah kalian tinggal datang ke kejaksaan, tunjukin bukti bayarnya, udah kalian dapat nomor antrian. Nah, di tempat yang ini nih kalian nunjukin kalau kalian udah bayar tilang. Nah, kalau setelah saya dapat tempat ini, kalian dapat bukti bahwa kalian udah ngebayarin itu, maka kalian harus ngantri lagi tuh. Kan kayak tadi tuh gue yang step pertama, gue dapat nomor antrian, maka gue antri lagi untuk ngambil STNK-nya. Nah, baru kalian dapat STNK atau SIM yang keambil sama polisi. Gitu. Nah, ini merupakan cara stepnya nih. Sebelum ini ya, nanti gue masukin videonya untuk ngecek tilang kalian. Nah, kalau untuk denda tilangnya, kalian cuma bisa datang ke kejaksaan sendiri untuk mengetahui berapa denda tilangnya, gitu teman-teman. Jadi sekian untuk tilang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya.